membahas tentang hubungan antara politik dan juga dengan masalah gizi. Masalah gizi dia tidak hanya bercerita tentang kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan kebijakan dan keputusan pemerintah. Ini terjadi karena adanya yang pertama, daya saing bangsa. Dari sisi daya saing bangsa, kualitas sumber daya manusia atau SDM dia telah ditentukan oleh kondisi gizinya sejak masa kecil. Kalau banyak anak mengalami gizi buruk atau stunting, maka kemampuan belajar dan produktivitas mereka saat dewasa akan menurun. Akibatnya, Indonesia bisa kalah bersaing dengan negara lain karena kualitas SDM yang tidak optimal. Jadi, masalah gizi ini dia berdampak langsung ke masa depan ekonomi negara. Yang kedua, masalah gizi seperti stunting ini dia bukan hanya masalah medis, tapi juga dia masalah sistem. Artinya, ini terjadi karena distribusi sumber daya yang tidak merata seperti makanan bergizi, layanan kesehatan, pendidikan, dan sanitasi. Kalau suatu daerah kekurangan fasilitas atau bantuan tidak tepat sasaran, maka masalah gizi dia akan terus terjadi. Jadi, di sini peran kebijakan pemerintah dia sangat penting. Selanjutnya ada landasan konstitusional politik hukum. Dalam regulasi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H yaitu mengatakan hak dasar setiap warga negara atas pelayanan kesehatan dan lingkungan yang sehat. Yang kedua ada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 kewajiban negara memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar melalui sistem jaminan sosial. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012. Negara wajib mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan secara mandiri. Yang keempat, ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Transformasi Kesehatan sebagai prioritas nasional untuk memperkuat kesehatan gizi rakyat. Akar masalah gizi multidimensional itu ada 4. Yang pertama itu ekonomi, di mana kemiskinan ekstrim dan rendahnya daya beli pangan bergizi berkualitas. Yang kedua lingkungan, merupakan sanitasi buruk dan keterbatasan akses air bersih di wilayah pelosok. Yang ketiga sosial, adalah rendahnya literasi gizi seimbang dan kekeliruan pola asuh anak. Dan yang terakhir itu politik, merupakan ego sektoral antara lembaga dan lemahnya implementasi di lingkungan daerah. Pan gizi bukan proses acak, melainkan hasil dari 3 fase strategi. Yang pertama itu intelijen, merupakan identifikasi prevalensi stunting tinggi sebagai ancaman stabilitas nasional. Yang kedua desain, adalah merancang solusi integratif sebagai program MBG dan penguatan posyandu. Yang ketiga pilihan, yaitu memilih strategi berdasarkan efisiensi APBN dan kapasitas birokrasi. Kita masuk pada bagian selanjutnya yaitu kelembagaan pada Badan Gizi Nasional. Nah, pada Perpres nomor 83 tahun 2024, lembaga baru dengan fungsi sentral dalam koordinasi sinkronisasi dan pemenuhan gizi nasional. Yang pertama itu ada sistem dan tata kelola di mana membahas tentang standarisasi gizi nasional dan manajemen risiko kebijakan. Yang kedua yaitu promosi dan kerjasama membangun kemitraan strategis lintas sektor dan edukasi. Badan Gizi Nasional, pemerintah membentuk lembaga khusus untuk mengurus gizi. Tugasnya yaitu mengatur program gizi, mengawasi distribusi makanan, memberikan edukasi ke masyarakat, bekerja sama dengan berbagai pihak, yaitu investasi politik dan kesehatan. Nah, makan bergizi gratis atau MBG program ini strategis untuk memutus rantai bayi dengan berat lahir rendah atau BBLR dan meningkatkan performa kognitif siswa secara nasional dengan target prioritas yaitu ibu hamil, menyusui, balita, dan peserta didik dari PAUD hingga pendidikan menengah dengan anggaran pada tahun 2025 yaitu 71 triliun. Ada 3 advokasi isu politik gizi yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah political lobbying, adalah melakukan lobby kepada anggota legislatif, baik itu DPR maupun DPRD, agar anggaran mengenai program
Kemudian yang kedua adalah evidence-based policy, adalah menggunakan data dari survei status gizi Indonesia sebagai data yang kuat yang ditunjukkan kepada pemerintah atau pihak pengambilan keputusan bahwa program gizi ini sangat penting dan memerlukan anggaran dan pendanaan agar masalah stunting dapat diselesaikan. Mengapa advokasi penting dalam politik gizi? Advokasi ini penting dalam politik gizi karena advokasi berperan sebagai jembatan antara fakta yang nyata yang berada di lapangan dengan pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh pemerintah di meja kuasa. Tanpa adanya advokasi ini, keputusan dan pembiayaan tidak akan didapatkan ketika tanpa adanya pergerakan ataupun sebuah tindakan nyata yang dilakukan untuk mendapatkan pembiayaan dari pemerintah mengenai program gizi. Dan yang ketiga adalah strategi coalition atau koalisi strategi, adalah strategi yang digunakan untuk membangun hubungan kerjasama antara pihak akademisi, LSM, dan sektor swasta untuk bersama-sama mengawasi dan mendorong akuntabilitas program gizi dalam menjalankan tugasnya. Pada target penurunan stunting di 2045, dari tahun 2021 sampai 2045 menargetkan bahwa angka stunting akan turun menjadi 5%. Ketika kita lihat angka stunting di 2021 masih 24,4%. Untuk mendapatkan angka stunting sampai di bawah di 5% di tahun 2045 ini masih membutuhkan sekitar 14,8% untuk menurunkan angka stunting ke 5% ini. Dalam penurunan angka stunting ini membutuhkan kerjasama bukan hanya dari pihak kesehatan melainkan dari pihak hukum, ekonomi. Kesimpulannya, politik gizi merupakan kunci dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Permasalahan gizi seperti stunting bersifat multidimensional sehingga membutuhkan intervensi dan terintegrasi lintas sektor. Keberhasilan penanganannya bergantung pada komitmen politik, kebijakan berbasis data, serta sinergi antar pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak yang terkait. Dengan upaya yang konsisten, target penurunan stunting dan terciptanya generasi sehat serta unggul dapat tercapai. Labana Al